Kali ini akan membedah seputar Tantra. Pertanyaan awam banyak muncul tentang seputar Tantra. Apa itu Tantra? Apakah Tantra hanya tentang seks? Dari mana asal ajaran Tantra? Apa perbedaan antara Tantra dan Yoga? Apakah Tantra termasuk bagian dari agama tertentu? Apa manfaat praktik Tantra bagi kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara memulai mempelajari Tantra? Apakah ada risiko dalam mempraktikkan Tantra? Apa hubungan antara Tantra dan meditasi? Dan seterusnya. Di sini akan dicoba dijelaskan tentang Tantra dimulai dari etimologi, asal-usul kata, dan hermeneutika, interpretasi kata dari Tantra itu, lalu akan berlanjut terus hingga hal-hal yang terkait kegiatan sehari-hari. Silahkan menyimak video ini. Apakah Tantra dalam konteks etimologi? Secara etimologis, kata Tantra berasal dari bahasa Sanskerta. Akar kata ini dapat ditelusuri dari akar kata tan, yang berarti meluas, merentang. Bentuk lengkapnya, Tantra, mengandung pengertian dasar, jaring, kain, atau struktur. Secara lebih kiasan, Tantra mengacu pada sesuatu yang menjalin, atau menghubungkan, pengetahuan dan praktik spiritual dengan cara tertentu. Dalam teks-teks tradisional Sanskerta, pengertian Tantra sering dikaitkan dengan konsep ajaran yang meluas, yaitu kumpulan ajaran, teknik, ritual, dan pengetahuan yang membentang dan menghubungkan berbagai aspek kehidupan spiritual dan material. Oleh karena itu, secara etimologis, Tantra mencerminkan gagasan tentang jaringan, struktur, atau metode yang menyusun praktik dan pengetahuan tertentu. Makna dari akar kata ini tercermin dalam berbagai literatur, di mana Tantra menunjukkan penyusunan sistematis yang mencakup ajaran esoteris, metode ritualistik, praktik meditasi, serta teknik pengendalian energi, seperti Kundalini. Ajaran Tantra menekankan pentingnya struktur atau teknik khusus untuk mencapai tujuan spiritual tertentu, yang merupakan perluasan atau pengembangan spiritual dan kesadaran seseorang. Dalam perkembangan pemahamannya, Tantra tidak hanya menyangkut ritual, tetapi juga mencakup aspek metafisik dan filosofis, yaitu struktur kosmik yang menyatukan makro dan mikro melalui praktik dan simbolisme ritual. Apakah Tantra dalam konteks hermeneutika? Secara hermeneutik, Tantra dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang menekankan interpretasi, pemaknaan, dan transformasi teks dan praktik-praktik spiritual secara lebih mendalam, melibatkan hubungan antara teks, simbol, ritual, dan pengalaman spiritual. Hermeneutika adalah seni interpretasi, dan ketika diterapkan pada Tantra, ada beberapa prinsip dasar yang dapat diuraikan. 1. Makna simbolis dan pengalaman mistis. Dalam hermeneutika Tantra, pemahaman makna simbolis sangat penting. Simbolisme dalam Tantra mencakup penggunaan mantra, mudra, gerakan tangan, yantra, diagram geometris, serta ikonografi dewa-dewi sebagai wujud energi kosmis. Pendekatan hermeneutik menekankan bahwa simbol-simbol ini bukan hanya lambang kosong, tetapi adalah sarana untuk memahami dan mengalirkan kekuatan spiritual. Penafsiran simbol-simbol ini membutuhkan pengalaman langsung dan pembimbingan guru parampara. 2. Interpretasi teks dan keterhubungan esoteris. Dalam tradisi Tantra, teks-teks kuno seringkali menggunakan bahasa simbolis, alegoris, dan kode-kode esoteris yang sulit dipahami tanpa bimbingan atau inisiasi. Pendekatan hermeneutis pada Tantra sering berfokus pada hubungan antara teks dan praktik ritual. Hermeneutika Tantra mencoba menyingkap makna terdalam teks dengan menganalisis konteks, kosmologi, dan aturan-aturan ritual yang dijelaskan di dalamnya. Ini termasuk penggunaan istilah teknis seperti Kundalini, Cakra, Shakti, yang syarat makna dan tidak selalu dapat diterjemahkan secara literal. 3. Penyatuan realitas dualistik. Pendekatan hermeneutis terhadap Tantra sering menyoroti gagasan penyatuan antara yang bersifat dualistik, seperti antara pria, Shiva, dan wanita, Shakti, tubuh dan suksma, material dan spiritual. Dalam Tantra, dualitas dianggap sebagai aspek yang saling melengkapi dan bukan bertentangan. Hermeneutika Tantra melihat bagaimana penyatuan ini diwujudkan dalam praktik ritual, meditasi, dan pemujaan, dan bagaimana teks Tantra menggambarkan hubungan simbolis tersebut untuk membantu praktisi mencapai transformasi spiritual. 4. Makna inisiasi dan tradisi oral. Secara hermeneutis,
Proses inisiasi dalam Tantra, dikenal sebagai Diksha, adalah momen penting di mana guru membuka makna terdalam teks dan simbol kepada murid. Di sini, hermeneutika menekankan pentingnya tradisi oral yang menyertai teks tertulis dalam ajaran tantrik. Penafsiran ini berbeda dari hanya membaca teks secara mandiri karena pengalaman langsung dan instruksi langsung dari guru adalah bagian esensial dalam memahami makna yang tersembunyi. 5. Transformasi diri dan kosmos. Hermeneutika Tantra tidak hanya melibatkan penafsiran teks, tetapi juga pemaknaan tentang hubungan antara mikro dan makrokosmos. Dalam konteks ini, ritual dan meditasi Tantra dipandang sebagai metode untuk menyelaraskan diri dengan struktur kosmik yang lebih besar. Penafsiran hermeneutik melihat bagaimana teks dan ritual Tantra membimbing praktisi untuk mentransformasi diri dan menyatukan realitas manusia dengan realitas kosmik melalui pemahaman esoteris. 6. Pendekatan kontekstual dan intertekstual. Hermeneutika modern tentang Tantra juga melibatkan pendekatan kontekstual dan intertekstual, di mana teks-teks tantrik dianalisis dalam konteks sejarah, budaya, dan sosial di mana mereka berkembang. Sebagai contoh, interpretasi Tantra dalam tradisi Hindu berbeda dengan dalam Buddhisme Vajrayana, dan setiap tradisi memiliki konteks simbolis, ekologis, dan kosmologis tersendiri. Hermeneutika ini menekankan pentingnya memahami Tantra sebagai bagian dari jaringan tradisi dan teks yang lebih besar. 7. Dekonstruksi makna raga ke makna suksma. Pendekatan hermeneutis terhadap Tantra seringkali melibatkan dekonstruksi dari makna literal ke makna suksma. Dalam hal ini, teks-teks tantrik bisa dipahami sebagai teks multi-layer, di mana pemaknaan literal, moral, dan spiritual dibedakan. Hermeneutika ini melihat bahwa setiap lapisan teks dan praktik memiliki makna yang bisa ditafsirkan sesuai dengan tingkatan spiritual seseorang. Dekonstruksi makna dari raga ke suksma dalam konteks hermeneutika Tantra dapat dipahami sebagai upaya untuk menggali makna yang lebih dalam dan transendental dari teks atau praktik tantrik yang tampak di permukaan. Pada tingkat literal, makna raga merujuk pada tubuh fisik, panca indera, dan pengalaman material atau fenomena nyata. Namun, dalam dekonstruksi hermeneutis, makna literal ini hanya merupakan lapisan pertama. Hermeneutika Tantra menekankan bahwa teks atau praktik memiliki berbagai lapisan makna yang bertujuan membawa seseorang dari pemahaman literal, yang terikat pada fenomena fisik dan emosi, menuju pemahaman suksma, yang lebih berkaitan dengan dimensi non-fisik, raga, atau esoterik. Dalam pendekatan ini, makna literal ini adalah interpretasi awal yang mencakup simbol, ritus, dan cerita dalam teks tantrik, yang dapat dipahami secara harfiah atau fisik sebagai bentuk eksternal. Misalnya, simbol tubuh manusia dalam Tantra sering diasosiasikan dengan pusat energi tertentu, cakra, atau kekuatan spiritual tertentu. Makna moral, dalam dekonstruksi, lapisan ini mengacu pada aspek etika, disiplin spiritual, dan pola perilaku yang diarahkan untuk mengendalikan raga atau dorongan material. Tujuannya adalah mengolah perilaku dan emosi manusia agar lebih selaras dengan tujuan spiritual yang lebih tinggi. Makna spiritual atau suksma, ini adalah tingkat pemahaman tertinggi yang seringkali bersifat transendental, di mana seseorang meleburkan perbedaan antara subjek dan objek, fisik dan spiritual. Makna suksma ini merujuk pada kesadaran yang lebih halus atau pencapaian keadaan batin yang bersifat non-dual. Dalam konteks Tantra, perjalanan dari raga menuju suksma melibatkan pelepasan keterikatan dengan dunia fisik dan mengalami kesatuan dengan energi kosmis atau kesadaran universal, caitanya atau parama caitanya. Kesimpulan hermeneutika tentang Tantra. Secara keseluruhan, hermeneutika Tantra adalah proses yang memfokuskan pada penyingkapan makna terdalam dari teks, simbol, dan praktik tantrik, dengan cara melibatkan pembimbingan spiritual, pengalaman langsung, serta pemahaman kosmologis. Pendekatan ini membantu mengungkap bagaimana Tantra menawarkan jalan menuju penyatuan, transformasi diri, dan integrasi dengan kosmos melalui makna-makna yang terjalin dalam teks dan simbolisme. Apakah Tantra hanya tentang seks? Tidak. Tantra mencakup berbagai praktik seperti meditasi, yoga, dan ritual yang bertujuan meningkatkan kesadaran diri. Memang ada aspek seksual dalam Tantra, tapi itu hanya bagian kecil dari ajaran keseluruhan. Fokus utamanya adalah memahami dan mengolah energi, termasuk energi seksual, untuk keseimbangan tubuh dan pikiran.
Dari mana asal ajaran Tantra? Tantra berasal dari tradisi Sanskerta daerah India dan berkembang dalam tradisi Hindu dan Buddha. Ajaran ini sudah berusia ribuan tahun dan dikenal karena pendekatannya yang inklusif dan fokus pada penerimaan diri. Apa perbedaan antara Tantra dan Yoga? Secara sederhana, Yoga lebih fokus pada postur tubuh dan pernapasan untuk mencapai keseimbangan fisik dan mental. Sedangkan Tantra mencakup praktik yang lebih luas, termasuk meditasi, ritual, dan pengolahan energi. Apakah Tantra termasuk bagian dari agama tertentu? Meskipun Tantra sering dikaitkan dengan tradisi Hindu dan Buddha, ini bukan agama tersendiri. Tantra lebih bersifat filosofi, cara hidup dan bisa dipraktikkan oleh siapa saja, tanpa terikat pada agama tertentu. Apa manfaat praktik Tantra dalam kehidupan sehari-hari? Tantra dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, mengurangi stres, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain, serta meningkatkan kualitas hidup melalui penerimaan dan pemahaman. Bagaimana cara memulai mempelajari Tantra? Kalian bisa mulai dengan membaca buku, mengikuti kelas meditasi atau yoga Tantra, atau mencari mentor yang terpercaya. Sebaiknya fokus dulu pada latihan kesadaran dan pernapasan sebelum mendalami praktik lain. Apakah ada risiko dalam mempraktikkan Tantra? Seperti praktik spiritual lainnya, risiko bisa muncul jika kita salah memahami atau melakukannya tanpa bimbingan yang tepat. Hindari guru yang tidak jelas atau terlalu menekankan aspek seksual. Apa hubungan antara Tantra dan meditasi? Tantra dan meditasi saling berkaitan. Dalam Tantra, meditasi digunakan untuk membantu kita mencapai kesadaran penuh atas tubuh, pikiran, dan emosi. Ini membantu kita lebih hadir dan menikmati setiap momen kehidupan. Benarkah Tantra bisa meningkatkan hubungan intim dengan pasangan? Ya. Tantra mengajarkan kesadaran dan keterhubungan yang lebih dalam dengan pasangan. Ini bisa membantu meningkatkan kualitas hubungan, karena praktiknya mendorong komunikasi terbuka, kehadiran penuh, dan saling menghormati. Apa yang dimaksud dengan energi Kundalini dalam Tantra? Kundalini adalah energi potensial yang dipercaya berada di pangkal tulang belakang. Dalam Tantra, energi ini bisa dibangkitkan dan diarahkan untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Apakah ada teknik pernapasan khusus dalam Tantra? Ya, Tantra menggunakan berbagai teknik pernapasan untuk membantu mengatur energi tubuh. Salah satu teknik populer adalah pernapasan sadar atau pranayama, yang membantu kita lebih terkoneksi dengan tubuh dan pikiran. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merasakan manfaat Tantra? Tidak ada waktu pasti. Setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Beberapa orang merasakan perubahan dalam beberapa minggu, sementara yang lain butuh waktu lebih lama. Kuncinya adalah konsistensi. Apakah Tantra bisa dipraktikkan tanpa pasangan? Bisa. Banyak aspek Tantra, seperti meditasi, yoga, dan pengolahan energi, bisa dilakukan sendiri. Fokusnya bukan hanya pada hubungan dengan orang lain, tapi juga pada hubungan dengan diri sendiri.